Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam rangka uji kompetensi asesor tahap kedua atau yang disebut dengan uji ulang kompetensi asesor, saya ingatkan kembali kepada teman-teman bahwa bahan yang dibaca fokus pada 7 lingkup bahan kajian kompetensi asesor. Yang pertama adalah menguasai naskah akademik pengembangan instrumen akreditasi satuan pendidikan atau disebut dengan IASP 2000. Nah, di situ ada 3 kompetensi yang diharapkan dikuasai oleh para peserta asesor, yaitu memahami landasan filosofi, sosiologi, dan kebijakan publik yang digunakan sebagai acuan dalam pengembangan IASP 2020. Yang kedua, kompetensi asesor yang ingin dikuasai, ingin dicapai adalah asesor memahami substansi kerangka pikir sebagai dasar pengembangan IASP 2000. Yang ketiga adalah memahami substansi metode pengukuran dan penilaian sebagai dasar dalam pengembangan IASP. Itu ada 3 kompetensi yang akan dikuasai oleh para asesor pada lingkup kajian naskah akademik pengembangan akreditasi satuan pendidikan atau IASP 2020. Lingkup bahan kajian yang kedua adalah buku pedoman akreditasi. Nah, dalam mempelajari buku pedoman akreditasi ini ada 5 kompetensi asesor yang harus dikuasai. Yang pertama adalah memahami pengertian dan landasan hukum akreditasi satuan pendidikan. Yang kedua adalah memahami sistem akreditasi 2020. Kemudian yang ketiga, calon asesor akan memahami sistem manajemen, organisasi, dan tata kelola pelaksanaan akreditasi sekolah. Yang keempat adalah memahami proses rekrutmen dan pembinaan asesor. Kompetensi yang kelima adalah memahami sistem data, informasi, dan monitoring terkait dengan penilaian, pendataan, dan layanan akreditasi sekolah atau satuan pendidikan. Lingkup bahan kajian yang ketiga yang menjadi kisi-kisi kompetensi uji asesor itu adalah pos pelaksana akreditasi, di mana ada 2 kompetensi yang harus kita kuasai, yaitu pertama adalah urutan tahapan mekanisme pelaksanaan akreditasi sekolah. Yang kedua adalah substansi isi dalam setiap tahapan atau mekanisme pelaksanaan akreditasi. Itu adalah kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang asesor dalam mengikuti uji kompetensi. Lingkup kajian yang keempat adalah instrumen akreditasi satuan pendidikan atau IASP 2020. Nah, ini adalah lingkup bahan uji kompetensi yang keempat atau kisi-kisi. Ada 3 kompetensi dasar yang harus dikuasai adalah pertama, bagaimana
seorang asesor setelah membaca instrumen itu memahami komponen compliance dan komponen performance dalam IASP 2020. Yang kedua adalah membedakan contoh butir pernyataan apakah termasuk dalam komponen mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, ataukah manajemen sekolah. Jadi seorang asesor harus bisa membedakan. Ya, butuh pernyataan-pernyataan itu ada 4 bagian. Yang pertama adalah komponen mutu lulusan. Yang kedua adalah proses pembelajaran. Yang ketiga adalah mutu guru. Yang keempat adalah manajemen sekolah. Jadi di situ seorang asesor harus bisa membedakan. Nah, kemudian yang kelima, lingkup yang kelima, kisi-kisi uji kompetensi asesor adalah sistem penilaian akreditasi sekolah atau disebut SISPENA. Nah, SISPENA ini yang kelima. Seorang asesor harus mampu memahami langkah-langkah dasar dalam mengakses SISPENA, sekolah dan madrasah. Yang kedua, komponen kompetensi asesor yang dikuasai adalah memahami hal-hal yang harus dilakukan dalam memberikan penilaian melalui aplikasi SISPENA. Ini adalah ruang lingkup materi yang kelima, yaitu sistem penilaian akreditasi sekolah atau SISPENA. Ada 2 kompetensi yang harus dikuasai. Yang pertama, saya ulangi, adalah langkah-langkah dalam mengakses SISPENA. Yang kedua adalah hal-hal yang harus dilakukan dalam memberikan penilaian melalui aplikasi SISPENA itu. Kemudian ruang lingkup yang kelima, yang keenam, ya. Yang keenam adalah terkait dengan teknik teknik penggalian data dan informasi, ya. Yaitu bagaimana seorang asesor mampu memberikan penilaian terhadap kualitas data yang dikumpulkan melalui wawancara, kemudian observasi dan analisis dokumen. Ini kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang pengawas terhadap ruang lingkup materi ini. Jadi pertama, seorang asesor mampu memberikan penilaian terhadap kualitas data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Yang kedua adalah memberikan penilaian terhadap kualitas rumusan rekomendasi. Memberikan penilaian terhadap kualitas rumusan rekomendasi. Lingkup materi yang ketujuh adalah panduan pelaksanaan visitasi. Nah, ada 7 lingkup materi yang harus kita kuasai, harus kita baca satu persatu sehingga kita mampu menguasai kompetensi-kompetensi yang diharapkan. Untuk panduan pelaksanaan visitasi ini, kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang calon asesor adalah tujuan pelaksanaan visitasi. Apa tujuan pelaksanaan visitasi itu? Terus bagaimana tahapan-tahapan pelaksanaan visitasi itu? Nah, sumber ini diambil dari buku pedoman adaptasi sekolah madrasah tahun 2020. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan mencoba membaca atau menjelaskan materi-materi penting di dalam topik atau lingkup 1, yaitu terkait dengan naskah akademik pengembangan IASP 2020 yang tadi ada 3 kompetensi. Bagaimana seorang asesor memahami landasan filosofis,
sosiologis dan kebijakan publik yang digunakan sebagai acuan dalam pengembangan IASP 2010 itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang terkait dengan pengembangan filosofi itu, ya saya harus menjelaskan dulu apa tujuan dan manfaat daripada akses sekolah itu, menyusun naskah akademik itu. Tujuan dan manfaatnya adalah sebagai landasan untuk penyusunan perangkat akreditasi sekolah, madrasah, sekolah luar biasa, suatu pendidikan bersama dan pendidikan jarak jauh. Yang kedua adalah indikator kinerja kunci untuk pemenuhan mutlak atau compliance dan kinerja sekolah madrasah atau performance. Yang ketiga adalah sebagai pedoman penskoran dalam menentukan kelayakan secara administrasi sebagai syarat akreditasi dan penilaian akhir akreditasi. Tujuan yang keempat adalah sebagai landasan peraturan menteri dan kebudayaan terkait dengan kriteria dan perangkat akreditasi sekolah itu. Yang terakhir adalah bagaimana mekanisme dan prosedur operasional standar pelaksanaan akreditasi. Itu adalah tujuan dari penyusunan naskah akademik akreditasi sekolah madrasah sebagai ruang lingkup materi yang pertama pada uji kompetensi seorang asesor itu. Manfaatnya adalah memberikan pemahaman kepada penyusun naskah itu tentang kerangka kerja performance atau framework atau kerangka kerja penyusunan perangkat akreditasi. Yang kedua adalah memberikan batasan kepada penyusun agar tidak keluar dari kerangka kerja atau framework yang telah ditetapkan. Bapak-Ibu sekalian, ya sebagaimana yang ingin dicapai ya, pada materi pertama adalah memahami landasan filosofi. Landasan filosofi itu terhadap akreditasi sekolah dan madrasah berpangkal pada kewajiban sekolah atau madrasah untuk mempertanggungjawabkan layanannya. Itu filosofi. Sekolah madrasah pada dasarnya merupakan lembaga layanan kepada masyarakat atau public service yang memberikan layanan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan pasal 51 Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Pimpinan memiliki kewenangan mengelola sekolah atau madrasah berdasarkan prinsip manajemen berbasis sekolah atau MBS. Oleh karena itu, secara hukum sekolah madrasah memiliki kewenangan mengatur dirinya agar layanan pendidikan yang diberikan berjalan optimal. Walaupun demikian, layanan pendidikan yang diberikan harus akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagaimana yang di dalam Blin dalam bukunya halaman 2 tahun 2017. Apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh sekolah? Bagaimana mekanisme sekolah harus
mempertanggungjawabkan layanannya? Apa manfaat jika sekolah diharuskan mempertanggungjawabkan layanannya? 3 pertanyaan filsafat itu harus dapat dijelaskan agar kewajiban sekolah madrasah mempertanggungjawabkan layanan dapat dipahami dan dibahkan pada saatnya menjadi kebutuhan. Jadi ada 3 pertanyaan filosofi. Yang pertama adalah apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh sekolah, bagaimana mekanisme sekolah mempertanggungjawabkannya, dan apa manfaat jika sekolah harus mempertanggungjawabkannya. Nah, bentuk layanan harus dikaitkan dengan kebutuhan pelanggan. Salis menyatakan bahwa sebagai sebuah layanan pendidikan kepada masyarakat, sekolah madrasah memiliki 3 jenis pelanggan. Pertama adalah pelanggan primer, yaitu guru dan karyawan sekolah madrasah. Pelanggan sekunder adalah siswa, dan pelanggan tersier yaitu orang tua siswa dan masyarakat luas. Sekali lagi saya jelaskan bahwa sebagai sebuah layanan pendidikan kepada masyarakat memiliki 3 jenis pelanggan. Yang pertama adalah pelanggan primer, yaitu guru dan karyawan sekolah. Yang kedua pelanggan sekunder, yaitu siswa. Dan pelanggan tersier, yaitu orang tua siswa dan masyarakat, khususnya yang menggunakan atau menerima kelulusan. Dengan demikian, kualitas layanan kepada ketiga jenis pelanggan tersebut dan kepuasaan mereka lah yang harus dipertanggungjawabkan oleh sekolah dan madrasah. Jadi yang pertama adalah pelanggan primer, yaitu guru dan karyawan sekolah madrasah. Pelanggan sekunder yaitu siswa, dan pelanggan tersier yaitu orang tua dan masyarakat luas. Kategori pelanggan yang diajukan Salis berpangkal pada rangkaian kerja manajemen. Namun jika dilihat dari dampak pendidikan kepada masyarakat, penjelasan tentang apa yang dilayankan dapat dirumuskan secara terbalik sebagai berikut. Pertama adalah layanan pendidikan dari sekolah kepada masyarakat atau pelanggan tersier adalah mutu lulusan yang dihasilkan. Dalam konteks ini mutu harus dimaknai sebagai tuntutan zaman dan kondisi masyarakat di mana sekolah berada, sehingga kompetensi lulusan kompatibel dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat. Nah, melihat perkembangan zaman, maka kualitas lulusan SD, SMP, SMK harus mengandung 2 unsur utama, yaitu kompetensi dan karakter atau akhlak.